Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mufidatur Rahman dengan NPM 2019-435-01969, mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan simulasi program dari Perancangan Sistem Informasi Administrasi Peserta Didik dan Motivator pada Bimba A.I.U.E.O Jatimulya berbasis Java. Program ini atau Sistem Informasi Administrasi ini dibuat sesuai dengan kebutuhan dari Bimba A.I.U.E.O Jatimulya itu sendiri, di mana yang sebelumnya pendataan atau pengolahan data yang dilakukan secara manual, kini dirancang atau dibuat sistem informasi dengan pendataan dari data peserta didik, motivator, nilai, absensi, jadwal, serta transaksi pembayaran menjadi lebih terkomputerisasi, serta terintegrasi agar lebih tepat, efisien, dan efektif. Ketika kita sudah masuk ke aplikasi NetBeans IDE 8.2, kita run project sistem administrasi, maka akan muncul splash screen. Ketika sudah 100%, kita langsung masuk ke form login. Form login terdiri dari username dan password. Untuk username terdiri dari admin, kepala unit, dan motivator. Untuk passwordnya sudah disetting dalam codingan masing-masing. Untuk username admin, ketika kita salah memasukkan password atau username, maka login akan gagal. Kita tidak bisa masuk ke dalam program atau sistem. Ketika username dan password sudah benar atau sudah betul, maka kita dapat masuk ke dalam sistem atau program. Selanjutnya ada halaman utama. Halaman utama ini terdiri dari informasi yang ada di Bimba. Di sini contohnya adalah slogan dari Bimba itu sendiri, yaitu coba gratis sampai yakin. Ada button masuk sistem, maka kita klik, maka sudah masuk ke dalam sistem informasi administrasi peserta didik dan motivator. Di pojok kanan atas ada tanggal dan waktu saat ini. Nah, untuk di bawahnya ini ada user. Ketika tadi kita sudah memasukkan username dan password sebagai admin, maka di sini terlihat bahwa yang masuk ke dalam sistem adalah admin. Selanjutnya, untuk data dari data master, yaitu ada data peserta didik, data motivator, data jadwal, data absensi, dan data nilai. Untuk transaksinya yaitu transaksi pembayaran, dan untuk laporan dari keseluruhan data yang ada dalam sistem informasi administrasi peserta didik dan motivator. Yang pertama, ini adalah data peserta didik, di mana terdiri dari NIS, nama peserta didik, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nama wali, nomor telepon, dan alamat. Dan di sini juga ada button simpan, hapus, ubah, bersih atau refresh, dan cetak. Dan di sini juga terdapat button cari, yaitu untuk mencari NIS dari peserta didik. Dan untuk NIS itu sendiri sudah auto number dari misalnya data yang sudah masuk ke dalam sistem, yaitu PD0015. Maka untuk kita input baru yaitu PD0016. Misalnya kita akan input data peserta didik baru yang bernama dan tempat tanggal lahir kita set di kalender. Oke. Jenis kelamin sebagai laki-laki, agama, nama wali,
dan nomor telepon wali, alamat, kita klik button simpan, maka data berhasil disimpan. Nah, akan masuk ke dalam tabel pada PD0016. Nah, ketika kita ingin menghapus data dari data peserta didik, misalnya kita mau hapus PD0015 atas nama Naomi Faresya, kita hapus, maka muncul konfirmasi dialog, yaitu apa kita ingin menghapus atau tidak, meyakinkan. Kalau kita ingin menghapus, maka data berhasil terhapus, maka di tabel tidak ada PD0015. Nah, ketika kita ingin mengubah dari data peserta didik, misalnya PD0014 kita rubah tempat lahirnya menjadi di Bogor, maka data berhasil diubah. Nah, tadi yang sebelumnya Depok menjadi di Bogor. Nah, kita refresh atau bersih. Sebelumnya kita akan mencari PD 0003. Nah, kita cari, akan muncul dalam tabel yaitu dengan atas nama Ulfaqihah Rahimah pada PD 0003. Di sini juga ada button cetak untuk mencetak data peserta didik secara keseluruhan. Nah, itu juga ada nanti di laporan. Tapi kalau untuk laporan itu semuanya tersedia secara terstruktur dari data-data yang ada. Nah, kalau di sini hanya khusus mencetak data peserta didik gitu. Selanjutnya ada data master. Data master kurang lebih sama seperti data peserta didik. Data motivator yaitu terdiri dari ID motivator, nama motivator, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nomor telepon, email, dan alamat. Nah, sama seperti data peserta didik, terdapat button simpan, hapus, ubah, bersih, cetak, dan cari. Kurang lebih sama, misalnya kita mau merubah agama dari Dewi menjadi karena kesalahan. Oke, kita rubah, maka data berhasil dirubah. Oke, dan sini juga ada button cari. Kita ingin mencari motivator dengan ID motivator M001 yaitu atas nama Mufidata Rahmah. Selanjutnya ada data jadwal. Data jadwal terdiri dari kode jadwal, kelas, pertemuan, level, waktu, dan hari. Untuk kode jadwal ini juga auto number dengan jadwal kode jadwal terakhir yaitu J0012, maka akan terotomatis auto number J0013. Untuk kelasnya ketika kita ingin menginput jadwal baru, oke, harinya misalnya kita mau mengacak Rabu, Jumat, Sabtu. Kita klik button simpan, maka data berhasil disimpan. Oke, kurang lebih sama untuk buttonnya, sama seperti data peserta didik dan data motivator. Selanjutnya ada data absensi. Untuk data absensi terdiri dari kode absensi, NIS, nama peserta didik, hari, tanggal, keterangan, ID motivator, dan nama motivator. Untuk button-buttonnya hampir sama semua data yang ada di dalam sistem ini, yaitu ada button simpan, hapus, ubah, bersih, dan cetak, serta cari.
Nah, yang membedakan di data absensi ini yaitu kita dapat mencetak secara periode. Maka akan muncul yaitu report atau laporan dari cetak data absensi periode. Selanjutnya, kita masuk ke data nilai. Untuk data nilai terdiri dari kode nilai, NIS, nama peserta didik, kode jadwal, ID motivator, nama motivator, nilai tes, level, dan tanggal tes. Untuk kode nilai sama terdiri dari auto number. Nah, ketika kita ingin memasukkan NIS untuk menginput lupa NIS-nya, maka kita dapat mencari dari pop-up peserta didik, misalnya PD002, maka nama peserta didik juga akan terotomatis terisi. Untuk kode jadwal juga sama, kita pop-up dari jadwal, maka levelnya juga akan otomatis terisi. Untuk ID motivator juga sama, pop-up dari motivator. Ketika kita mengklik MM003, maka nama motivator juga akan muncul, yaitu Dewi. Kita masukkan nilai tesnya Kenzi, nilai tes 90, tanggal tes misalnya hari ini, maka data berhasil disimpan. Dan kita ingin mencari data nilai dari kode nilai yaitu N00, maka data akan muncul dengan NIS, PD004, nama peserta didik, kode jadwal, ID motivator, nama motivator, nilai tes, level, dan tanggal tesnya. Selanjutnya kita masuk ke form pembayaran. Nah, untuk pembayaran ini sendiri terdiri dari nomor, ID pembayaran, tanggal transaksi, NIS, nama peserta didik, kode jadwal, jenis bayar, kelas, harga, jumlah, dan total bayar. Untuk ID pembayaran sudah auto number. Nah, ketika kita ingin menginput pembayaran untuk kode jadwal yang seminggu 4 kali, ketika kita ingin membayar formulir, maka harga sudah tersetting. Untuk SPP juga sama, seminggu 4 kali 360.000 untuk SPP, baju 60.000, dan majalah 10.000. Ketika kita ingin membeli majalah sebanyak 3 buah, maka total bayarnya adalah 30.000. Maka data berhasil disimpan. Selanjutnya, ketika kita ingin mencari ID pembayaran dari TP001, maka akan muncul yaitu pembayaran yang dibayarkan atas nama Ni Ketut Putri Damara, yaitu dengan 4 kali pembayaran, yaitu ada formulir pendaftaran, SPP bulan ini, baju, dan majalah dengan total 740.000. Ketika kita ingin klik, nah ini adalah detail pembayaran yang memudahkan admin atau kepala unit untuk melakukan transaksi pembayaran ketika peserta wali murid atau orang tua peserta didik membayarkan uang tunai seharga atau sebanyak 800.000, maka kembalian akan terotomatis terhitung, yaitu 60.000. Ketika kita ingin cetak struk, maka ini adalah hasil dari cetak struk dengan ID pembayaran TP0001 dengan tanggal pembayaran tanggal 2 Juni dan di printnya tanggal 17 Agustus dengan total pembayaran secara keseluruhan yaitu 740.000 seperti ini. Kita kembali.
Selain itu, di sini juga ada cetak pembayaran secara periode. Ketika kita ingin mencetak laporan pembayaran selama bulan Juni, yaitu 1 Juni sampai 30 Juni, maka akan terlihat report atau laporan pada periode di bulan Juni. Seperti ini reportnya atau laporannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke form laporan. Untuk laporan, terdiri dari laporan data peserta didik, laporan data motivator, laporan data jadwal, laporan data absensi, laporan data nilai, dan laporan data transaksi pembayaran. Masing-masing sudah tersedia button cetak. Misalnya kita ingin mencetak laporan dari peserta didik. Ini adalah laporan dari peserta didik, laporan data peserta didik. Selanjutnya, ingin mencetak laporan data motivator. Selanjutnya, laporan data jadwal. Laporan data absensi. Laporan data nilai. Dan yang terakhir, laporan data transaksi pembayaran. Ketika kita klik button keluar, maka akan kembali ke form login. Tadi kita sudah masuk ke sistem informasi administrasi sebagai admin. Ketika kita ingin masuk sebagai kepala unit, maka kita dapat akses masuk ke data peserta didik, data motivator. Untuk data jadwal tidak mendapatkan akses, jadi kita tidak bisa masuk. Absensi juga sama, data nilai pun sama, dan kepala unit dapat masuk akses ke transaksi pembayaran dan ke form laporan. Kita keluar, kita kembali ke form login sebagai motivator. Untuk motivator mendapatkan hak akses yaitu data peserta didik, data motivator tidak mendapatkan hak akses, jadwal tidak mendapatkan hak akses. Absensi, motivator mendapatkan hak akses, dan nilai mendapatkan hak akses, dan untuk pembayaran tidak mendapatkan hak akses. Maka kita klik keluar, maka akan kembali ke form login. Mungkin cukup sekian simulasi program yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.